Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Kurniawati dari Biologi 2C akan menjelaskan tentang sistem regulasi manusia dan indikator pencapaian UTNSI. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem regulasi pada manusia. Yang kedua, mengkaitkan hubungan antara struktur, fungsi, dan proses sistem regulasi pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan struktur, fungsi, dan proses sistem regulasi pada manusia. Yang terakhir, mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem regulasi pada manusia. Sistem regulasi pada manusia dibagi menjadi tiga, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf tersusun oleh dari berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi. Sistem ini meliputi sistem sel saraf dan sistem saraf tepi. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai reseptor dan efektor. Reseptor adalah satu atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenai rangsangan tertentu yang berasal dari luar dan dalam tubuh. Dan efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan, contohnya otot dan kelenjar. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirim pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Seperti pada gambar, ini ada gambar struktur sel saraf dan yang berikutnya adalah gambar akson yang terbesar. Sel saraf berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi menjadi tiga, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermedier. Yang selanjutnya terjadinya gerak biasa, yaitu berawal dari adanya reseptor, kemudian neuron sensorik, terus dirangsangkan pada otot, dan neuron motorik selanjutnya tanggapan atau efektor. Terjadinya gerak refleks bermula dari adanya reseptor, neuron sensorik, selanjutnya sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan tanggapan atau efektor. Sistem saraf pusat terbagi menjadi 4, yaitu otak, jembatan parol, jembatan sumsum tulang belakang, dan sumsum sambung. Selanjutnya, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf perlahan. Yang selanjutnya, sistem indera manusia terbagi menjadi 5, yaitu indera penglihatan yaitu mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera peraba yaitu kulit, indera pengacak lidah, dan yang terakhir indera pencium yaitu hidung. Bisa dilihat di sini terdapat gambar struktur bola mata dilihat dari samping. Selanjutnya, gambar struktur telinga pada manusia. Selanjutnya, di sini ada gambar penampang kulit manusia beserta reseptor dan reseptornya. Dan selanjutnya gambar struktur lidah yang pembagian daerah rasanya. Yang terakhir gambar struktur indera penciuman. Bab yang ketiga yaitu sistem endokrin. Selanjutnya hipofisis. Kelenjar ini terletak pada dasar otak besar dan menghasilkan bermacam-macam lainnya. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis disebut master gland. Yang selanjutnya, tiroid.
Paratiroid yaitu kelenjar yang berbentuk kuping kembar dan di antara keduanya terdapat daerah yang mengenting. Kelenjar ini terdapat di bawah jakun yang di depan trakea, menghasilkan hormon tiroid yang mempengaruhi metabolisme sel tubuh dan mempengaruhi suhu tubuh. Selanjutnya, paratiroid. Paratiroid kelenjar ini menghasilkan hormon hormon yang berfungsi mengatur fosfor dan kalsium darah, kandungan fosfor dan kalsium dalam darah. Kekurangan hormon ini menyebabkan dengan gejala kadar kapur dan daerah menurun kejang di tangan dan kaki dan jari tangan. Selanjutnya, kelenjar adrenal, yaitu kelenjar ini berbentuk bola menempel pada bagian atas ginjal pada setiap ginjal. Terdapat satu kelenjar suprenal dan dibagi atas dua bagian, yaitu korteks dan medula. Hormon dan pengaruh hormon dan dihasilkan kelenjar adrenal dapat dilihat pada tabel. Yang terakhir, pankreas. Pankreas berfungsi mengatur glukosa dalam darah. Kelebihan glukosa dalam darah akan dibawa ke sel hati dan selanjutnya akan dirubah untuk disimpan. Hormon ini akan menyebabkan penyakit diabetes. Selain menghasilkan insulin, pankreas juga menghasilkan hormon glukosa. Sekian penjelasan tentang sistem regulasi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.